wabarakatuh ya. Baik anak-anakku sekalian ya, kalau untuk hari ini kita akan beranjak dari bab sebelumnya, yaitu tentang matriks. Nah, untuk bab yang selanjutnya kita akan belajar tentang barisan dan deret ya. Sebetulnya dari bab sebelumnya itu ada yang namanya transformasi geometri, tetapi ya untuk transformasi geometri ya Bapak akan lewatkan saja ya. Jadi sesuai dengan kesepakatan guru matematika wajib di kelas 11 ya, untuk materi transformasi geometri itu dilewat ya. Jadi kita langsung masuk ke barisan dan deret ya. Oke, untuk konsep dari barisan dan deret ini ya sebetulnya kalian sudah pernah belajar di SMP ya. Ada yang namanya deret aritmatika, ada yang namanya deret geometri kan gitu ya. Itu di SMP ya. Nah, di SMA ini adalah pengembangan dari konsep barisan dan deret ya. Nah, untuk konsep dari barisan dan deret ini ya, yang perlu kalian perhatikan di sini ya, nanti yang akan kita bahas yang pertama ya. Oke, nah ini Bapak slideshow dulu ya. Nah, di sini nah untuk konsep barisan dan deret. Nah, di sini ada kompetensi dasarnya ya. Mengeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri ya. Nah, di sini adalah orang yang menemukan tentang itu tadi konsep barisan dan deret, yaitu Carl Friedrich Gauss ya. Nah, di sini dia orang yang dapat menghitung jumlah ya, jumlah bilangan 1 sampai 100 dengan cepat di luar kepala dengan menggunakan pola. Ya, jadi dengan menggunakan pola ini, nah makanya lahirlah konsep deret aritmatika dan geometri ya. Nah, sebelum kita bahas ke ke ini ya, sebelum kita bahas lebih lanjut ya, dari konsep di awal itu ada yang namanya barisan dan deret ya, barisan dan deret. Nanti untuk konsepnya ya, sebetulnya untuk barisan ini nanti itu yang kita cari adalah suku ke berapa gitu. Sedangkan nanti kalau deret biasanya itu berkaitan dengan berkaitan dengan penjumlahan ya, total jumlah biasanya gitu. Jadi intinya ya. Kemudian di sini, nah di sini coba kita perhatikan. Nah, di sini ada perhatikan barisan-barisan bilangan berikut. Nah, di sini ada 2,8, 14, ini ada 20 dan titik-titik. 3, 5, 7, 9, 25, 20, 15, ini 50 ya. Maka kalau kita dapat simpulkan ya, secara umum dapat dikatakan bahwa nah di sini kan ada 2, 8, 14 dan 20. Nah, 2, 8, 14, 20 ini disebut dengan suku ya, suku. Cuman di sini bedanya adalah di sini suku ke berapa. Kalau di sini pertama kan 2 nih pertama nih, berarti U1. Kalau 8 kan kedua nih, berarti U2. Kalau ini 14 ketiga berarti U3. 20 berarti keempat berarti U4 dan seterusnya gitu ya. Nah, itu disebut dengan barisan aritmatika gitu ya. Nah, di sini juga ada U2 dikurang U1 atau juga boleh U3 dikurang U2 gitu ya. Kemudian U4 dikurang U3 dan seterusnya. Nah, disebut dengan konstanta. Nah, konstanta ini disebut dengan beda ya, dengan beda. Nah, konsepnya sebetulnya bisa menggunakan logika ya, sebetulnya begini. Misalnya jadi konsepnya biasanya adalah konsep logika. 2 ke 8 nambahnya berapa? 6 kan ya. 8 ke 14 nambahnya berapa? 6 juga. 14 ke 20 nambahnya berapa? 6 juga. Jadi pola dari barisan aritmatika ini biasanya cenderung sama ya. Jadi polanya adalah sama. Nah, di sini untuk menentukan beda ya, misalkan beda. Jadi beda ya, beda itu sama dengan konstanta. U2 dikurang U1 atau U3 dikurang U2, U4 dikurang U3 dan seterusnya ya. Nah, beda barisan contoh sebelumnya tadi ya, 8 dikurang 2 boleh gitu ya. 14 dikurang 8, 2
atau 20 dikurang 14 itu sama dengan 6. Jadi bedanya adalah 6. Sedangkan untuk yang kedua tadi 5 kurang 3 7. Ya. Kemudian maaf, 5 dikurang 3 5. Nah, ini kan 5 dikurang 3, 7 dikurang 5, 9 dikurang 7 itu sama dengan 2. Jadi bedanya adalah 2. Jadi untuk barisan aritmatika ini biasanya adalah bedanya sama, ya. Kemudian dari 20 ke 25 kan berarti berkurang min 5, ya. Ini juga sama, 15 ke 20, 10 ke 15, berarti bedanya adalah min 5. Nah, maka di sini ya, barisan aritmatika itu adalah suatu barisan bilangan-bilangan di mana beda selisih di antara dua suku berurutan merupakan bilangan tetap. Ya, jadi dikatakan barisan aritmatika itu sukunya berurutan dan bilangannya tetap. Ya, kalau misalnya apa gimana kalau misalnya beda-beda? Bedanya ada yang 6, ada yang 10. Nah, itu bukan barisan aritmatika. Jadi tidak bisa digunakan untuk konsep barisan aritmatika, ya. Jadi kita sudah bisa mendefinisikan barisan aritmatika, ya. Oke, berikutnya. Nah, di sini adalah kita mau menentukan rumus suku ke n. Barisan aritmatika dengan suku pertama A dan bedanya adalah B. U1 ya itu sama dengan A. U2 itu sama dengan A ditambah B. U3 A ditambah B tambah B. A tambah 2B. Nah, ini dan seterusnya, ya. Nah, ini dari mana konsepnya? Nah, ini konsepnya adalah rumusnya dari sini polanya. UN sama dengan UN itu N-nya adalah suku keberapa aja. Mau ke suku ke 20, mau ke suku ke 1000, mau ke 2000 ya, ke 100 ya itu bebas. UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Ya. Kemudian rumus umum suku ke N itu adalah barisan aritmatika itu adalah A tambah N min 1 kali B. Di mana A adalah suku pertama dan B adalah bedanya, ya. Kita ambil contoh. Misalkan tentukan suku ke 20 barisan aritmatika. Di sini ada min 3, 2, 7. Kalau misalkan kita pakai logika bisa memang diurutkan ya. Jadi namanya barisan aritmatika kan tadi dia harus sama bedanya ya. Bedanya sama min 3 ke 2 beda. Berarti bertambah 5. 2 ke 7. 2 tambah berapa biar 7? Jadi tambah 5. Berarti kan sama nih ya. Cuman kalau misalnya kita pakai diurutkan gitu kan ya lama ya. Ya gitu ya. Makanya kita menggunakan rumus tadi UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B, ya. Dimana A ini tadi ya, A itu adalah suku pertama. Suku pertamanya siapa? U1 ini ya. Adalah min 3. Bedanya bagaimana? Nah, bedanya bisa nih. Tadi kan U2 dikurang U1 boleh, atau U3 dikurang U2 boleh, ya. Misalnya atau di sini bedanya adalah 7 dikurang 2 sama dengan 5 karena di sini min 3 kedua kan tambah 5 ya. Ya, min 3 ditambah 5 hasilnya adalah 2. Maka di sini bertambahnya adalah 5. Nah, bedanya adalah 5. N-nya berapa? N-nya adalah suku yang ditanya. Kalau ditanya misalnya suku ke 100 berarti N-nya adalah 100 gitu ya. Kalau sukunya misalnya ke 200 berarti N-nya adalah 200 gitu ya. Tinggal diganti aja. Kemudian di sini rumus umumnya adalah UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Maka kalau kita mau menentukan suku ke-20 berarti U20 ya, tinggal diganti aja N-nya ya. Kalau misalkan suku ke-10 gimana Pak? Ya tinggal diganti N-nya 10, U10 ya. Kalau di sini U20 sama dengan A-nya berapa? A-nya adalah min 3 ya, ditambah dengan N-nya berapa? 20 dikurang 1 dikali 5. Min 3 ditambah 19 kali 5 hasilnya adalah 95. Utangnya 3 dibayar 95, maka U ke-20 nya adalah 92 ya. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Nah, kemudian juga tentukan suku ke-8 dan suku ke N dari barisan aritmatika 2 ke 5/2, kemudian 3 dan 7/2. Ini adalah barisan aritmatika ya. Kita mau menentukan suku ke-8 ya. Kita menggunakan rumus yang tadi ya. Suku ke-8 berarti kita tentukan dulu A-nya ada berapa? A-nya atau suku pertama. Suku pertama kan di sini U1, U2, U3 dan
U4 ya, berarti U1-nya adalah 2. Bedanya berapa nih? Ya. Berarti boleh 5/2, boleh U2 dikurang U1 kan namanya beda ya, atau juga boleh U3 dikurang U2, atau juga boleh U4 dikurang U3 ya, itu adalah beda ya. Bedanya adalah karena di sini misalnya U2 dikurang U1 ya udah boleh 5/2 dikurang 2, hasilnya adalah setengah gitu ya. Kemudian di sini kita masukkan UN sama dengan ya A ditambah N min 1 dikali B gitu ya. Maka U ke-8-nya berapa? A-nya kan suku pertama adalah 2 gitu ya. Suku pertamanya kan 2 ya, ditambah dengan 8 karena N-nya itu kan suku ke-8 ya. Nih lihat nih lurus ya. Ya 8 ya. Dikurang 1 dikali setengah. Nah, maka U8 2 ditambah 7 setengah. Atau ini dikali sini boleh ya disamakan ya. 2 kali 2 berarti 4. 4/2 itu sama dengan 2 kan ya. Berarti 4 tambah 7 11. 11/2 ya, dapat U8-nya. Nah, kemudian juga di sini suku ke N dari barisan aritmatika ya. Suku ke N berarti kita masukkan aja UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. A-nya adalah 2, tadi suku pertama ditambah N min 1, bedanya adalah setengah. Maka 2 ditambah setengah N min setengah. Maka UN sama dengan setengah N plus 3/2 ya. Tuh. Oke, kemudian nah di sini juga ada yang namanya sisipan ya. Jika di antara dua suku yang berurutan dalam suatu barisan aritmatika dimasukkan satu atau lebih suku bilangan yang lain sehingga menjadi barisan aritmatika yang baru. Proses ini disebut dengan menyisipkan atau disisipkan ya. Misalkan ada apa namanya? Tahu sisipan kan ya, disisipkan. Jadi kalau misalnya ada angka 2, 4, 6, 8, nah di antara itu misalnya disisipkan angka berapa aja gitu ya. Nah, berarti di situ misalkan bagaimana kita memprediksi nilai dari sisipannya. Nah, itu kita bisa prediksikan ya. Nah, di sini konsepnya adalah B aksen. Nah, B aksen keterangannya di sini adalah beda yang baru. U2 dikurang U1 per K ditambah 1 atau B aksen sama dengan B per K plus 1. Di mana B aksen adalah beda yang baru, B-nya adalah beda yang lama, K-nya adalah banyak bilangan yang disisipkan berapa. U1-nya adalah suku pertama, U2-nya adalah suku kedua. Nah, contoh nih langsung aja ya contohnya ya. Diketahui barisan aritmatika ada 1, 7, 13, 19 ya. Jika di antara dua suku berurutan disisipkan dua bilangan sehingga terjadi barisan aritmatika yang baru. Tentukan barisan aritmatika yang baru itu ya. Dalam hal ini ya N-nya sama dengan 4. Kenapa 4? Karena jumlah bilangannya ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. Dapat dari mana Pak 4? Jangan bingung. Nah, dari sini ya, N-nya sama dengan 4. 1, 2, 3, 4. Kalau ada 5 gimana? Berarti N-nya 5 ya. Kemudian bedanya gimana? Nah, bedanya adalah 7 dikurang 1 ya. 7 dikurang 1 atau juga boleh 13 dikurang 7. Ya kan sama dengan 6 ya. Karena itu pola bilangan dari aritmatika. Kemudian K-nya tadi adalah jumlah sisipan. Lihat kata-katanya di sini. Jika di antara dua suku itu berurutan disisipkan dua bilangan, maka nilai K-nya adalah 2. Kalau 3 gimana Pak? Tinggal tulis 3 gitu ya. Kemudian maka B aksen sama dengan B per K plus 1. B-nya berapa? Bedanya tadi adalah 6 per K-nya berapa? K-nya 2 ditambah 1. 6 bagi 3, 2. Maka barisan aritmatika yang barunya adalah ya bedanya berarti beda yang baru ya. Berarti 1 kan di sini 1 ditambah 2, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 2, 7, 7 tambah 2, 9, 9 tambah 2, 11, sampai ke 19, gitu ya. Jadi, tentukan baris aritmatika yang baru. Nah, ini adalah barisan aritmatika yang barunya, ya. Gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya nanti ada soal seperti ini, kalian tidak usah bingung, ya. Kemudian juga, nah, sisipkanlah 11 bilangan di antara 23 dan 119 sehingga terjadi sebuah barisan aritmatika. Tentukanlah barisan itu. Ya. Misalkan dalam hal ini N-nya adalah 2. Kenapa? Tadi jangan bingung, N-nya adalah 2. Di antara 23 dan 119, maka N-nya adalah 2. Bedanya berapa? Ya tinggal dikurang aja ya. 119 dikurang 23 berapa?
yaitu 96 ya. Dan K-nya adalah 11. Kenapa 11? Nah, di sini sisipkanlah 11. Tuh ya, 11 ya. Maka di yang disisipkannya jumlahnya ada 11. Maka B aksen atau beda yang baru, beda yang lama dibagi K plus 1. Bedanya berapa? 96 per 11 ditambah 1. 96 dibagi 12. Hasilnya adalah 8. Maka banyak suku yang baru ya. N aksen sama dengan N plus N min 1 dikali K sama dengan, dimana N-nya adalah 2. Tadi 2 jumlahnya ada 23 dan 119 ditambah N-nya 2 dikurang 1 dikali K-nya ada 11. Maka adalah 13. Ada 13 bilangan di sini. Nah, jadi gampangnya adalah jadi barisan aritmatika yang dimaksud adalah 23 kemudian 23 tambah B aksen yang baru ya. B aksen yang baru 8 ya, 23 tambah 8, kemudian 23 ditambah 2B aksen, 23 tambah 3B aksen dan seterusnya sampai ke 119. Jadi itu ya barisan yang baru. Nah, untuk beda yang baru, barisan aritmatika dapat persamaan dengan formula 23 ditambah 12 B aksen sama dengan 119. Maka B aksennya tadi 8. Jadi barisan aritmatika yang dimaksud adalah 23 ya ditambah dengan 8 31. 31 tambah 8 39. 39 tambah 8 47 dan seterusnya sampai 119 ya. Kemudian juga ada suku tengah. Ya. Apabila banyak suku suatu barisan aritmatika ganjil, maka terdapat sebuah suku tengah yang disebut dengan UT. UT itu adalah suku tengah. Nah, ya. Jadi suku tengah di sini itu adalah rumusnya, kalau kita bisa rumuskan adalah U2 kali UT sama dengan A ditambah UN. Atau juga UT sama dengan setengah kali A tambah UN. Sebetulnya sama aja, tinggal dibagi ke sini ya. Hasilnya adalah setengahnya tinggal dikeluarin ya. Ini hasilnya seperti ini. Kemudian juga suku pada barisan aritmatika sama dengan setengah jumlah suku sebelumnya dan suku sesudah suku tersebut, kecuali suku pertama dan suku terakhir. UK min B, UK plus B. Maka UK ya sama dengan setengah UK min B ditambah dengan UK plus B. Nah, jadi setiap suku pada barisan aritmatika sama dengan setengah jumlah suku sebelum dan suku sesudah suku tersebut, kecuali suku pertama dan suku terakhir ya. Nah, kemudian juga ada yang namanya deret aritmatika ya. Tadi kan barisan aritmatika. Nah, kalau sekarang kita berbicara tentang deret ya. Deret aritmatika. Apa bedanya deret? Ya, kalau tadi barisan adalah diawali dengan tanda koma biasanya. Atau biasanya aritmatika itu, barisan aritmatika biasanya menentukan jumlah suku ke berapa, bedanya berapa gitu ya, suku tengah. Kemudian tadi menentukan sisipan, itu biasanya di barisan aritmatika. Sedangkan untuk deret aritmatika definisinya adalah suku-suku yang dijumlahkan merupakan suku-suku dari barisan aritmatika. Jadi definisinya adalah jika diketahui U1, U2, U3 dan seterusnya sampai UN, UN itu maksud tertiga, merupakan suku-suku dari suatu barisan aritmatika, U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya sampai ke UN disebut dengan deret aritmatika. Dengan UN A ditambah N min 1 dikali B, ini yang awal ya. Jika Sn merupakan jumlah n suku pertama dari suatu deret aritmatika, rumus umum untuk Sn didapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Maka Sn itu ada di jumlah ini, U1 suku pertama ditambah dengan sampai suku ada berapa nih? Ya, tergantung dari permintaan soal ya. Kemudian juga maka dapat disimpulkan langsung aja lah ya, Bapak nggak mau terlalu banyak ini ya. Ini kan penjabarannya gitu ya, nggak usah penjabarannya lah, langsung aja ya. Nah, maka Sn untuk menentukan rumus jumlah n suku pertama, jadi suku keberapa aja, suku ke 10 dan seterusnya gitu ya. Maka setengah n 2A ditambah n min 1 dikali B, dimana n nya adalah suku keberapa. Misalkan S ke 10 berarti n 10. A nya adalah suku pertama, B nya adalah bedanya berapa ya. Contoh seperti ini.
Tentukan jumlah 100 suku pertama deret 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Nah, kalau misalkan kita ini kan 1 ke 3 nambah 2, 3 ke 5 nambah 2, 5 ke 7 nambah 2 dan seterusnya. 5 ini 11 dan seterusnya dijumlahin gitu ya. Nah, itu kan lama sampai ada 100 suku. Gitu. Nah, itu kelamaan ya. Nah, kalau kita menggunakan rumus ya, jadi rumusnya adalah Sn sama dengan setengah N 2A ditambah N min 1 dikali B. Maka karena yang ditanya adalah jumlah suku pertama, jumlah 100 suku pertama, maka S 100, N nya 100 ya, berarti setengah dikali N, N nya adalah 100, 2A, A nya adalah 1. Bedanya berapa? 100 tadi ya, 100 dikurang 1 ya. Ini N dikurang 1 dikali bedanya adalah 2, maka 50 dikali 200 hasilnya adalah 10.000. Jadi totalnya nih kalau misalnya dijumlahin sampai 100 jumlahnya, angkanya ini adalah 10.000 ya, tanpa harus kita menghitung pakai kalkulator. Kalau pakai kalkulator kan lama ya. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini tinggal kamu ini kan saja lah ya. Nah, di sini N suku pertama, nah tinggal dimasukkan aja lah ya, tinggal kamu pelajari saja ya. Kemudian juga ada yang namanya barisan dan deret geometri. Kalau tadi ada yang namanya barisan dan deret aritmatika. Nah, sekarang kita akan bahas tentang barisan dan deret geometri ya. Nah, kalau tadi berhubungan dengan aritmatika itu berhubungan dengan tambah dan pengurangan, tetapi kalau geometri itu sebaliknya, itu berhubungan dengan perkalian dan pembagian gitu ya, perkalian dan pembagian. Kenapa? Nah, coba kita perhatikan bahwa setengah, seperempat, seperdelapan, seper16 merupakan contoh barisan geometri. Kenapa ini disebut dengan barisan geometri? Karena di sini setengah biar jadi seperempat berapa? Pasti harus dibagi 2 ya. Setengah kilo biar jadi seperempat berarti harus dibagi 2 ya, jadi seperempat. Nah, maka pembagian kan konsepnya ya. Nah, itu konsep pembagian. Nah, kalau konsep pembagian adalah masuk ke dalam barisan geometri ya. Contoh juga di sini ada barisan geometri lainnya. Di sini ada 2, 6. 2 ke 6 ini kan kalau misalnya kita pakai deret aritmatika, 2 tambah ke 6 ditambah 4, 6 ke 18 tambahnya berapa? Tambahnya berarti berapa coba? 12. Nah, ini kan bukan deret aritmatika. Kalau deret aritmatika kan harus sama ya. Di sini makanya di sini konsep geometri. Karena 2 kali berapa biar 6? 3. 6 kali berapa biar 18 kali 3? 18 biar kali berapa biar 54 kali 3. Nah, itu perkaliannya sama. Ya, makanya disebut dengan barisan geometri ya. Kemudian juga yang ini juga sama ya konsepnya, 5 ke 10 min 10 gitu maksudnya ya. Oh ya maaf, ini 5 ke 20 misalnya gitu, 5 ke 20 dikali 4 min 10 dia jadi 40 berarti dikali 4. Nah, ini juga bisa ya, jadi tidak harus urutan ini kita ya. 27 dibagi berapa biar 9? Dibagi 3. 9 bagi berapa biar 3? Bagi 3. 3 bagi berapa biar 1? Bagi 3. Ini semua pembagian dan perkalian ya. Kemudian maka dapat secara umum dapat dikatakan bahwa barisannya adalah U1 sama ya, U2, U3 dan seterusnya ya. Jadi tadi 2 ini adalah U1, ini U2, 6 itu adalah U2, 18 adalah U3 dan seterusnya ya. Nah, dimana untuk bedanya atau di tadi kan kalau misalnya konstanta itu kan U2 dikurang U1 kalau pada barisan aritmatika. Bedanya kalau pada barisan geometri untuk menentukan ya konstantanya atau bedanya nanti itu adalah U2 dibagi U1, U3 dibagi U2 atau U4 bagi U3 terus gitu ya. Nah, biasanya kalau untuk konstanta di geometri itu disebut dengan rasio. Rasio pada contoh barisan tersebut misalkan gitu ya. 6 bagi 2 ya, 18 bagi 6, 54 bagi 18 kan 3. Rasionya min 10 bagi 5, 20 bagi min 10, min 40 bagi 20, hasilnya min 2 yang sama gitu ya. Nah, itu adalah ininya. Maka untuk rumus suku ke N barisan geometri dengan suku pertama A dan rasio R dapat dirumuskan sebagai berikut. UN langsung aja ya.
ditambah dengan AR pangkat N min 1. N-nya adalah tadi suku keberapa yang ditanya biasanya kalau di soal. Ya. Nah, contoh misalkan seperti ini, ya. Manakah di antara kode barisan ini merupakan barisan geometri? Mana kira-kira? 1/1/3. Ini kan harus dikali 3 ya. Karena dikali berarti ini adalah barisan geometri. 2/4 dikali 2, 4/12 harus dikali 2 enggak bisa ya. Ini kali 2 kali 3. Nah, ini kali 3 kali 4. Ini perkaliannya kan nggak sama. Meskipun dia perkalian tapi dia perkaliannya nggak sama. Maka di sini adalah bukan barisan geometri, ya. Oke, gitu ya. Jadi harus sama pola loncatnya, ya. Kemudian juga tentukan suku ke-7 dan suku ke-n dari barisan geometri berikut. Ya. Sini misalnya ada barisannya ada yang A dulu 9, 3, 1/3, ya. Maka tadi rumus suku N, UN sama dengan AR pangkat N min 1 dikali N min 1 ya. Dimana A-nya adalah atau suku pertama adalah 9, R-nya perbandingannya ya. R-nya adalah U2 dibanding U1, berarti 3/9. Atau boleh disederhanakan jadi 1/3. Ya. N-nya berapa N-nya? N-nya adalah suku ke-7 karena di sini di U7 ya. Maka U7 AR pangkat N min 1. 9 dikali 1/3 pangkat 7 min 1. 9 dikali 1/3 pangkat 6. Atau 9 dibagi 3/6 sama dengan 1/3/4 atau 1/81. Ya, itu adalah suku ke-7-nya. Gitu ya. Kemudian kalau ditanya suku ke N-nya, berarti UN sama dengan AR pangkat N min 1A sama dengan 9, R-nya adalah 1/3, maka 9 kali 1/3 kali N pangkat min 1, maka 9 kali 3 pangkat. Ini kan sebetulnya kalau misalnya dijabarin ya 9 pangkat 9 itu kan 3 pangkat 2 ya. Kalau ini kan dikaliin ke dalam berarti 3 pangkat 2 itu kan ya per min N atau min N. Jadi 3 pangkat 3 dikurang N. Dapat dari mana? Ya ini tinggal dikaliin ke dalam aja sebetulnya ya. Kan ini jadinya kalau misalkan min kan berarti 3 pangkat 1 per 3 pangkat N. Atau di sini 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 1. Di 3 pangkat 2 kan sistem perkalian ya, perpangkatan. 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 1 jadi 3 pangkat 3. Min N. Nah, minnya tinggal dipindah lagi ke atas ya. Jadi min N. Ya. Kemudian juga untuk yang B. Nah, yang B juga sama ya. Suku ke-7, maka UN sama dengan AR pangkat N min 1, A-nya adalah 3/2, R-nya adalah 1/3, dan N-nya adalah 7. Maka U ke-7 adalah 3/2 dikali dengan 1/3 pangkat 7 min 1. 3/2 dikali 1/3 pangkat 6 ya. Jadinya adalah 1/486. Ya, ini konsep dasar lah ya sebetulnya. Sebetulnya kalau kalian misalnya dari SMP-nya sering menghitung ya, kalau misalnya ini Pak, saya kok masih bingung gitu ya tentang konsep penjumlahan perkaliannya gitu. Karena biasanya kalau yang masih bingung, kamu jarang latihan soal, ya. Kalau sering latihan soal, misalnya sehari, ya nggak usah banyak-banyak. Awal-awal 5 soal, ntar besoknya 10 soal, ntar besoknya 100 soal, ntar besoknya 1000 soal sehari. Nggak apa-apa, kan nanti itu akan membuat perhitungan kamu secara teliti. Ya, jadi kalau misalnya kamu jarang latihan soal, biasanya untuk menghitung konsep matematikanya kurang teliti. Biasanya seperti itu. Jadi kalau kamu ingin menguasai matematika secara teliti, banyak latihan soal ya. Setidaknya beli buku yang sudah ada pembahasannya. Misalnya kalau kamu jalan-jalan ya, meskipun di masa pandemi, atau jalan-jalan ke mana, ke mall gitu ya, ke mall yang baru gitu ya. Nah, itu cobalah mampir untuk ke toko buku, beli buku yang matematika gitu ya, yang ada pembahasannya, yaitu untuk latihan kamu ya. Kemudian juga ada sisipan ya, ini juga sisipan. Bapak nggak terlalu banyak diinikan banget lah ya, ini tinggal ini saja. Kemudian juga nanti deret geometri juga sama lah ya. Nah, di sini kalau deret geometri juga sama untuk menentukan jumlah suku pertama ke N. N sama dengan A 1 min R pangkat N dibagi 1/R.
Langsung aja ya, nggak usah diturunkan lah itu penurunan. Nah, di sini untuk rumus jumlah n suku pertama deret geometri ya, jika nilai r-nya kurang dari 1 maka rumusnya yang ini. Jika nilai rasionya, atau kalau di aritmatika bedanya ya, kalau di geometri rasio lebih dari 1 maka rumusnya yang ini ya. Jadi jangan sampai salah ya, jangan sampai salah, ini konsepnya ya. Banyakin latihan soal aja ya. Kemudian di sini contohnya adalah hitunglah jumlah 7 suku pertama deret geometri. Nah, di sini adalah kita tentukan dulu A-nya adalah suku pertama adalah min 2, R-nya adalah U2 dibagi U1 min 1. Berarti kan U2-nya adalah 1, ininya setengah, berarti min setengah, dan N-nya adalah 7. Oleh karena R sama dengan R-nya adalah min setengah, maka kan kurang dari 1 kan, min setengah ya. Maka gunakan rumus Sn A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Maka kita masukkan S7 ya. Karena suku pertama A-nya adalah min 2, 1 dikurang min setengah pangkat N. N-nya adalah 7 per 1 min setengah. 1 dikurang min setengah. Ya, ini kan min kali min plus ya. Maka tinggal didapat langsung aja ya. Min 43 per 32. Itu ya, itu didapatkan. Nah, ini juga sama, tinggal ini kan saja ya. Diberikan deret geometri 32 tambah 16 tambah 8 dan seterusnya. Hitungan jumlah suku ke-6 sampai suku ke-8. Ya, suku ke-6 sampai suku ke-8. Ya, suku ke-6 sampai suku ke-8. Maka ini selisihnya ya. Suku ke-6, 8 dikurang 5. Ya kan, suku ke-6, dan ini kalau misalnya kayak biasa juga harus cari ya. Ya. Tinggal diinikan saja sebetulnya. Jadi ini pakai selisih aja langsung S8 dikurang S5. Karena kan di sini suku ke-6. Ya, ada 3 kan yang sama aja ya. Ini untuk deret geometri tak ketiga. Nah, di sini Archimedes menemukan jumlah deret geometri tak hingga dengan melakukan eksperimen menggunting selembar kertas yang berbentuk persegi. Maka dia mengasumsikan bahwa luas tersebut adalah satu satuan luas. Maka dalam interval itu nilai R-nya ya, nilai rasionya itu lebih besar dari min 1 tapi kurang dari 1. Ya, artinya dari lebih besar dari min 1 ya, berarti seperti misalnya 0,9 atau 0,5 kan gitu ya. Nah, ini untuk deret tak 3 ya. Maka jumlah n suku pertama suatu deret geometri adalah Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Sn sama dengan A per 1 min R atau dikurang AN pangkat N per 1 min R. Maka untuk deret tak 3 itu adalah A per 1 min R. Untuk R-nya adalah lebih besar dari min 1 tapi kurang dari 1 ya. Nah, ini untuk ini aja lah ya, gambaran saja, tidak usah terlalu ini kan ya. Oke, baik. Nah, di sini juga masalah yang melibatkan barisan dan deret. Nah, ini juga ada yang namanya pertumbuhan dan keluruhan, juga merupakan bentuk dari kontekstual dari barisan dan deret ya. Misalkan di sini penduduk sebuah kota mengalami peningkatan sebesar 2% tiap tahun dari tahun sebelumnya. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk di kota tersebut adalah 900 jiwa. Tentukan jumlah penduduk di kota tersebut pada tahun 2017. Ini kita bisa prediksi ya. Bagaimana caranya? Di sini dikatakan U1 atau A-nya adalah 900 jiwa. Jadi awal ya, penduduk awal di tahun 2010. I-nya itu adalah peningkatannya sebesar berapa? 2% atau sekitar 0,02. Maka untuk perbandingan rasionya adalah 1 ditambah I. 1 ditambah 0,02 yaitu 1,02. N-nya adalah dari 2017 ke 2010 ditambah 1 yaitu 8. Ya, 2017 dikurang 2010 kan 7. 7 tambah 1 8. Maka UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. U ke 8 karena di sini adalah ke 8 ya. 900.000 dikali 1,02 dipangkatin 7. Di sini adalah 1.033.817 jiwa.
kita bisa prediksi ya gitu. Kemudian juga peluruhan. Nah ini juga apa sih itu Pak peluruhan? Nah biasanya kalau di konsep kimia ini ada tentang peluruhan ya. Ya jadi peluruhan atau kalau perkembangbiakan itu nanti beda lagi konsepnya di turunan ya, perkembangbiakan bakteri gitu ya. Jadi kita bisa memprediksi perkembangan bakteri. Di sini ada peluruhan adalah perubahan secara kuantitas sebuah objek pada rentang waktu tertentu dengan perubahan turun, artinya kuantitas objeknya berkurang. Contohnya adalah sebuah pabrik membeli mesin produksi pada tahun 2013 seharga 500 juta. Mesin tersebut mengalami penurunan harga sebesar 5% setiap tahun dari tahun sebelumnya. Tentukan harga mesin pada tahun 2018 ya. Persoalan tersebut merupakan masalah peluruhan yang dapat diselesaikan dengan deret geometri ya. Maka U1 sama dengan A adalah 500.000. I-nya adalah 5% ya. 0,05, maka R-nya adalah 1 min I, 1 dikurang 0,05 yaitu 0,5. Kenapa min? Kalau tadi kan tambah ya. Nah, sini beda ya. Kalau dia mengalami penurunan, maka di sini tandanya min. Kalau tadi penambahan, berarti tandanya plus. Itu aja ya. Nah, N-nya adalah 2016 dikurang 2011 ditambah 1. Maka 2016 dikurang 2011 kan hasilnya 5 tambah 1, 6. Dan maka UN-nya AR pangkat N min 1. UN sama dengan A-nya tadi 500 juta dikali 0,95 dipangkatin 5. Hasilnya adalah 368.890.468,75 jiwa. Jiwa ya. Harganya sekian ya. Nah, jadi kalau misalnya kita asumsikan kamu misalnya beli sepeda, harga awalnya misalnya 3 juta ya. Setiap tahun itu harga sepeda turun misalnya atau bisa naik misalnya gitu ya. Nah itu bisa menggunakan konsep barisan deret geometri ya. Misalnya kamu setiap tahun tadi beli sepeda harga 3 juta, setiap tahun misalnya kamu turun misalnya 1% atau mungkin naik 2%. Nah, karena kan begitu ya, tergantung dari kualitas bahan misalnya. Nah itu bisa menghitung misalkan harga sepeda kamu di tahun 2030 jadi berapa kan gitu ya, di penurunan kualitas ya. Biasanya kalau setiap barang pasti turun kecuali mungkin barangnya yang langka gitu ya, yang langka biasanya harganya naik akan turun ya. Nah ini juga bunga ya, bunga majemuk ya. Bunga kan berhubungan dengan mungkin kalau di akuntansi kalau kamu belajar ya juga ada konsep dari barisan dan deret, juga ada kontekstualnya adalah pada bunga. Nah ini menentukan nilai akhir. Ini Bapak nggak akan terlalu inikan banget, tadi aja mungkin yang peluruhan itu ya. Nah misalkan begini, kita mau menentukan misalnya bunganya berapa sih. Bunga itu kan tadi adalah penambahan ya. Sebuah modal sebesar 3.500.000 diperbungakan dengan bunga majemuk. Setelah 7 tahun modal tersebut menjadi 4.100.000. Jadi ada penambahan. Penambahannya berapa sih? Dari 3.500.000 kan ke 4.100.000 ini itu kan kurang lebih bertambah sekitar 600.000 rupiah. Tentukan persen bunganya dalam setahun. Ya, ini bisa kita tentukan. M-nya adalah, tentukan dulu, M-nya adalah 3.500.000, MN-nya adalah 4.100.000. Jadi bunga ketika dia sudah bertambah, maka N-nya adalah 7. Kenapa N-nya 7? Karena 7 tahun. Kalau 8 tahun nih berarti tinggal tulis 8 tahun ya. Maka kita bisa prediksikan MN sama dengan M dikali 1 plus I. I-nya pangkat N. I-nya adalah tadi, I-nya adalah ini ya, I-nya yang ditanya ya, bunganya. I-nya adalah berapa persen bunganya. Maka di sini, nah ini pakai logaritma ya. Jadi dua-duanya harus pakai logaritma. Ini harus pakai kalkulator. Nah ini nanti hasilnya adalah I-nya adalah sekitar 0,023. Atau kalau kita kali 100% jadi 2,3% bunganya dalam setahun. Ini konsepnya kamu ke logaritma lagi ini ya. Gitu. Jadi ini nggak akan terlalu diinikan banget karena pasti khawatirnya Bapak kalian lupa gitu ya. Kalau Bapak sih nggak jadi masalah ini ya.
Nah, ini juga menentukan nilai tunai. Ini nggak usah lah ya. Oke, anuitas juga nggak usah. Ini sebetulnya lebih ke kontekstual ya, tapi anuitas nggak usah ya. Bapak hanya sampai ke peluhan dan pertumbuhan aja lah ya. Oke, itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.